Gimana cara melupakan mantan? Saya sudah puasa sunat Senin Kamis, tapi nafsu tetap tinggi, tak turun-turun. Bagi yang suka tolong like and share. Sekarang kita baca pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, gimana cara melupakan mantan? Ini orang susah move on. Yang pertama, buang semua hadiah yang pernah dia kasih dulu. Buang semua. Karena kalau hadiah itu masih kau simpan, setiap kau tengok kau pasti ingat. Kalau dikasihnya kau cincin, buang. Kasih ke saya. Kalau pernah kau dikasihnya rantai, buang. Buang ke toko emas, dapat duit, serahkan. Pernah kau diberinya apa? Tanah. Tanah itu kau wakafkan untuk masjid. Itu yang pertama. Karena kalau hadiah dia masih kau simpan, setiap menengok hadiah itu itu yang pertama. Yang kedua, dia tersimpan di hati, maka doa kepada yang punya hati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lupakan. Yang ketiga, yang paling penting, cepat-cepat cari pengganti. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Macam tak ada aja yang lain. Kenapa mesti dia aja kau ingat? Mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Yang pertama, buang hadiah-hadiah yang dia kasih dulu. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya dalam hatimu dihapuskan Allah. Yang ketiga, maka cepat-cepat cari penggantinya. Ada seorang bapak, istrinya meninggal. Apa kata anaknya? Ayah jangan takut, ibu sudah meninggal. Ayah bisa pergi terbang ke Surabaya. Ayah bisa terbang ke Singapura. Ayah bisa terbang ke Makkah. Kemana ayah terbang akan kami biayai. Apa kata ayahnya? Kalian yang kalian pikirkan kemana terbang aku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Jadi kalau ada orang tua kalian meninggal, mak kalian, ayah kalian walaupun sudah tua, nikahkan dengan ibu yang kalian pilihkan. Bukan berarti biarkan dia mati dalam kesendirian. Ini anak-anak tidak berbakti. Jadi jangan sangka masalah move on ini hanya pada anak muda saja. Pada orang tua pun berlaku juga. Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar kelak di surga dapat berkumpul dengan keluarga? Alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, alhaqna bihim zurriyatahum, kami jumpakan dia dengan anak keturunannya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Bapak kalau mendidik anak, masukkan ke daya, masukkan ke pesantren, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, bangun masjid dia, takut dia kepada Allah, meninggal kita, maka kita tetap akan berjumpa dengan anak cucu cicit kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan anak keturunan kita di surga nanti insyaallah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, beriman dan beramal saleh. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad SAW, pelukannya kuat sampai tak lepas. Kenapa kau peluk aku? Aku takut nanti di akhirat tak akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Amalku tak banyak. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'aman ahad. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu kalau memang betul cinta kepada bapak dengan alasan Allah. Bapak kalau memang betul cinta sayang kepada ibu dan anak-anak karena Allah, didik mereka pendidikan agama, ajak mereka sholat tahajud malam, suruh mereka menutup aurat. Nabi berjanji al-mar'u ma'aman ahad, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah orang bunuh diri wajib dilakukan 4 perkara? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan mengkuburkan? Ya. Kalau ada nanti di Blangpulo, jangan di Blangpulo lah, tempat lain. Kalau ada nanti orang mati gantung diri, apakah digantung pakai di tiang listrik? Apakah dia pakai minum racun? Apakah dia menikam dirinya dengan samurai? Kebetulan dia dari Jepang, sakit, stres, bunuh diri. Apakah dia tetap dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan? Ya, tetap berlaku. Mana dalilnya? Nabi tidak menyolatkan orang yang bunuh diri, tapi sahabat Nabi yang menyolatkan, didiamkan Nabi. Itu hadis takriri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri sebagai sejeram teguran, tapi sahabat Nabi tetap menyolatkan. Itu menunjukkan bahwa fardu kifayah tidak gugur. Maka kalau ada orang mati bunuh diri, tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap dimandikan, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang yang mati bunuh diri? Kalau dia bunuh diri minum racun, maka di akhirat dia akan meminum kerak api neraka. Khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Kalau ada orang bunuh diri karena digantung pakai tali, maka di akhirat dia akan menggantung dirinya di dalam neraka jahanam. Khalidan mukhallada fiha abada. Kalau ada orang mati bunuh diri karena menikamkan pisau, tak mati, pisau potong kuku. Tapi kalau dia sampai samurai mati, maka dia akan menikamkan pisau dari api neraka. Khalidan mukhallada fiha abada. Maka jangan bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu menganggap selesai bunuh diri, masalah selesai. Dalam Islam masalah tak selesai dengan bunuh diri. Karena setelah bunuh diri, di akhirat masih menanti azab. Khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah kasih dan sayang kepada engkau. Ustaz, sekarang banyak terjadi bencana, tapi sebagian orang menganggap bencana akhir tahun itu biasa. Bagaimana pandangan Ustaz? Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang belum menimpa anaknya. Coba kalau mak dia mati, bisa dia berkata, di mana makmu mati? Biasa aja. Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang mati orang lain, yang meninggal dunia orang lain. Coba kalau anaknya yang mati, coba kalau istrinya yang mati, coba kalau keluarganya yang mati. Saya mau tengok mana orang yang berkata ini biasa-biasa saja. Coba kalau anakmu yang mati, coba kalau istrimu yang mati. Hei, istrimu mati, biasa aja, kita cari yang lain. Enak aja berkata demikian. Ambil pelajaran, introspeksi diri. Ini azab Allah, ini teguran Allah. Mari kita takut kepada Allah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya walaupun sebesar biji sawi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab kalau datang tidak menimpa hanya segelintir orang saja, maka semuanya kena. Nauzubillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena mendapatkan mati syahid karena mereka mati menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Tolak negeri ini dari sabu-sabu narkoba. Tolak azab Allah daripada perbuatan keji dan mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai lem kambing. Ini matinya jelek kan? Kenapa dia mati? Karena narkoba. Keren kan? Kenapa dia mati? Lem kambing. Nauzubillah. Berhenti buat dosa. Kalau itu tidak kamu lakukan, layan Allah subhanahu wa ta'ala alaikum iqaban. La yab'atsanallahu alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Pagi petang berdoa, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Musibah tidak diangkat. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berterima kasih kita kepada panitia di Blangpulo. Acara petang ini adalah acara amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dijauhkan Allah kita dari segala malapetaka. Saya sudah puasa sunat Senin Kamis, tapi nafsu tetap tinggi, tak turun-turun. Gimana Pak Ustaz? Senin Kamis masih ada nafsu, ya? Kau tambah lagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu lebih keras dari Senin Kamis. Senin Kamis cuma 8 hari sebulan. Puasa Nabi Daud 15.
Nanti kalau sudah puasa 15 hari masih ada nafsu juga, kau pakai puasa dahar. Puasa Senin Kamis lebih tinggi puasa Nabi Daud 15 hari, lebih tinggi puasa dahar. Aisyah pernah puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari puasa. Insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Bawahnya mau mati. Apakah boleh kalau wanita berselawat dengan suara keras atau memakai mikrofon? Karena ada pendapat bahwa suara wanita itu haram, tak boleh didengar. Suara perempuan aurat, tak boleh didengar laki-laki. Mana dalilnya? Ayat Quran. La takhada'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jadi yang tidak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Adapun suara bersolawat boleh. Coba ibu-ibu bersolawat. Laki-laki jangan ikut. Saya ajak ibu-ibu bersolawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salam ala habib. Tolong laki-laki yang bersahwat mendengar suara tadi angkat tangan. Ada laki-laki bersahwat mendengar suara perempuan berselawat? Kalau ada tolong ikat biar kami bawa ke rumah sakit jiwa. Jadi yang tak boleh itu suara perempuan yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya di Indonesia ada Korea perempuan. Siapa dia? Ibu Hajah Maria Ulfa MA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki ngangkat tangan. Bu, aku bernafsu mendengar. Ibu-ibu punya grup nasib di Belang Pulau? Masih ada nasib? Lanjutkan, nyanyi ibu. Kalau sampai laki-laki bernafsu mendengar nyanyi itu, ibu berdosa. Nyanyikan lagu yang tidak membuat nafsu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarian. Ada nafsu laki-laki mendengar lagu itu? Jelas. Jadi yang aurat itu kalau bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai, membangkitkan hawa nafsu. Makanya jangan kalian anak gadis bersuara mendesah-desah. Kalau ada telepon masuk tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Belang Pulau. Di mana itu? Lok Sumawe, Aceh. Mau apa kau? Bersuara mendesah-desah. Di mana nih? Belang Pulau. Macam bencong pula aku dengar. Tengku Haji Abdul Somad yang kami muliakan. Masya Allah, saya sudah diakui sebagai Tengku Haji Abdul Somad. Apa konsekuensinya? Para pedagang tidak mengeluarkan zakat mal di dunia dan di akhirat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Pedagang-pedagang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tidak memberikannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab. Yauma yuhma 'alaiha. Nanti hartamu itu akan dipanaskan mendidih di kerak neraka. Fatuqwa biha jibahuhum. Akan ditimpakan ke gening. Wa zuhuruhum, ke pundak. Wa zuhuruhum, akan ditimpakan ke gening. Wa junubuhum, ke pundak, ke usus. Gening, pundak, usus akan ditimpakan di hari kiamat. Orang yang tidak berzakat, duitnya dibawa ke Makkah, melaksanakan haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Kenapa? Karena tidak bayar zakat. Bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi di Aceh namanya tidak Basnas. Bayarlah zakat ke Baitul Mal. Ustaz,
Gimana kalau kami rajin sedekah tapi tak bayar zakat? Sedekah sunnah, zakat itu wajib. Orang yang rajin sedekah tapi tidak berzakat sama dengan orang pakai sorban tapi tak pakai celana. Celana itu wajib, sorban itu sunnah. Bersedekah. Pakai sorban tapi tak bercelana. Memang Ustaz Somad tak layak sebagai calon wakil presiden. Bagaimana kalau kami rakyat mencalonkan Ustaz jadi presiden? Kenapa kau bilang sekarang? Udah tutup pendaftaran. Nanti 5 tahun lagi kita jalan. Pandai aja mereka mancing-mancing. Ustaz, doakan kami semoga tetap istiqomah. Doakan 2019 kami jadi ST. Apa ini? Sarjana teknik. Dan mudah rezeki untuk lanjut S2. Mahasiswi teknik kimia 2015. Untuk kemudahan anak-anak kita dari teknik kimia, mudah-mudahan cepat sarjana, istiqomah menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. Ala azinniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Belang Pulo ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Allahumma la tara' lana dzamban illa ghafarta, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaita, segala hutang piutang kami lepaskan kami dari riba. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabata, yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak para penghafal Al-Quran. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis ingin menikah, mudahkan temukan jodoh dengan yang baik, yang soleh dan salihah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Belang Pulo dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, para abu, para abi, para tengku alim ulama kami, wali ummahatina, ibu-ibu kami, wali abaina, ayah kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Allah marzuqna imaman adilan, berikan kami DPR, DPD, DPD, wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna, jangan Allah angkat pemimpin kami, jangan kau kirimkan pemimpin kami orang yang tak takut pada engkau dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami min intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya Allah ya Karim. Pulang dengan tenang, jangan tinggalkan sampah-sampah di masjid kita yang sudah cantik bersih ini.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Jangan lupa nanti malam ba'da Isya kita jumpa lagi di Tabligh Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka tolong like and share.